STA TV Media Syiar Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Sahabat pendengar Radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM dan radio yang ikut merelai kajian kita di sore hari ini, dan pemirsa STA TV di mana saja berada yang bisa menyimak siaran kita di sore hari ini. Alhamdulillah, di sore ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya, walaupun di kondisi saat ini wabah sedang menimpa kita, namun tidak menurunkan semangat kita untuk selalu beraktivitas, tentunya dengan tidak mengabaikan protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh para medis dan pemerintah. Senang sekali masih bisa menyapa para pendengar di mana saja di edisi hari ini, Sabtu tanggal 8 Safar 1442 Hijriah bertepatan dengan tanggal 26 September 2020 Masehi. Saya Safarudin akan memandu acara kesehatan kita di sore hari ini bersama narasumber kita, Dr. Isra Firmansyah, dokter spesialis anak. Adapun tema kita yang kita bahas di sore hari ini adalah sakit perut pada anak berbahayakah, dokter ya? Program kesehatan ini disiarkan oleh Rima Radio, yaitu Radio Syiar Tauhid Banda Aceh yang bisa menjangkau siaran Aceh Besar, Pulau Sabang, Pulau Aceh. Kalau streaming bisa di mana saja disimak selama ada jaringan internetnya. Kemudian juga Radio Alkans Kota Langsa 106,1 FM, kemudian Radio Asuna 91,4 FM Takengon Aceh Tengah. Kemudian Radio Vinafira 101,1 FM Lok Semawe, kemudian Radio Lauser dengan frekuensi 94,6 FM Kota Jani. Baiklah para pendengar di mana saja berada dan pemirsa, di akhir acara nanti juga kita akan membuka sesi tanya jawab bagi para pendengar yang ingin menyampaikan pertanyaan. Bisa kirimkan melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 0852 1414 2314 atau bisa menghubungi kami di 0852 7732 3266. Topik ini sangat menarik para pendengar karena setiap manusia sepertinya mengalami sakit perut, dokter ya. Nah. Oleh karena itu kita meminta kepada dokter untuk menyampaikan mungkin prolognya, pengantarnya tentang perihal sakit perut ini sebelum kita masuk ke materi-materi selanjutnya, dokter. Tafadhol, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh pendengar dan pemirsa Radio Syiar Tauhid dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada hari ini kita kembali berjumpa secara virtual. Ya, virtual. Karena melalui radio dan televisi ya. Jadi pembahasan pada hari ini tentang sakit perut ini sangat menarik sekali. Iya. Karena tidak mungkin kita sebagai manusia tidak pernah sakit perut. Selama ada perut, dokter. Ya. Nah, terutama pada anak-anak yang lebih mengkhawatirkan adalah orang-orang tuanya cemas. Cemas, kemudian makan panik kalau anaknya atau buah hatinya itu mengalami sakit perut. Iya. Nah, pada hari ini mungkin kita akan bahas bagaimana cara kita mengenal tanda-tanda sakit perut yang memang tidak berbahaya dan harus diwaspadai. Iya. Nah, karena itu akan menentukan langkah-langkah kita dalam menolong si buah hati kita. Iya. Dan yang paling penting adalah pada saat penanganan sakit perut ini kita selaku orang tua tidak boleh khawatir ataupun tidak terlalu panik berlebihan. Karena itu nanti akan membuat yang seharusnya kita memberikan pertolongan secara benar malah menjadi tidak benar. Nah, sakit perut pada anak ini terutama yang paling sering dialami itu umur-umur di bawah 11 tahun. Ada yang mengatakan dari referensi itu di bawah 15 tahun. Sekitar 35-40% itu mengalami sakit perut dan berkunjung setiap bulannya ke dokter spesialis, terutama dokter spesialis anak. Nah, tentunya angka ini tinggi ya. Iya, tinggi ya, 35% dari anak-anak kita yang menderita sakit perut. Padahal sebenarnya kalau kita mau mengkaji lebih dalam bahwasanya penyebab sakit perut ini
sebenarnya tidak terlalu sulit untuk kita ketahui penyebabnya, dan akan lebih mudah apabila kita mengetahui penyebabnya dan untuk kita tata laksanain nantinya. Nah, ini mungkin pembukaannya nih Pak Ustadz Safar. Iya. Biasanya dokter ya, sakit perut ini kan bisa menguras cairan dokter ya, cairan tubuh gitu ya. Dehidrasi. Mungkin kita masuk ke penyebabnya nih dokter. Apa saja penyebab sakit perut pada anak dokter? Nanti lebih mudah kita untuk nanya tahu sebabnya dokter ya. Jadi penyebab sakit perut pada anak itu begitu banyak definisinya, banyak referensi yang membaginya. Ada yang berdasarkan lokalisasi, ada yang membagi berdasarkan penyebab, ya. Tetapi untuk lebih praktisnya kita membaginya berdasarkan secara bedah dan non bedah. Artinya yang bedah itu adalah sakit perut yang kemungkinan ataupun bisa dilakukan tindakan bedah nantinya. Nah, sakit perut yang surgical atau bedah ini ada dua juga penyebabnya ya. Terbagi dua, yaitu yang infeksi dan non infeksi. Nah, kalau yang infeksi mungkin bunda-bunda atau ayah sudah tahu. Salah satu penyakit yang paling sering itu adalah usus buntu. Itu karena infeksi, dan itu adalah suatu tindakan yang harus dilakukan operasi ya untuk bisa menyembuhkannya. Nah, kemudian infeksi yang lain bisa saja karena bocornya usus atau dalam istilah kedokteran itu ada perforasi, juga karena infeksi. Bisa karena tadi usus buntunya yang pecah atau ususnya yang memang bocor. Nah, ini juga perlu tindakan operasi. Nah, kebocoran ini akan menyebabkan terjadinya infeksi di selaput pembungkus usus, yaitu di peritoneum. Ya, nama itu peritonitis, dan ini juga segera harus dilakukan tindakan operasi. Nah, kemudian infeksi yang lain adalah ada istilahnya nama necrotizing enterocolitis, yaitu infeksi pada usus bayi baru lahir ya, umumnya pada bayi prematur yang terlalu cepat diberikan susu formula selain ASI. Ya, ini akan menyebabkan terjadi infeksi dan nekrosis matinya usus, sehingga harus juga tindakan bedah yang harus dilakukan pada kasus-kasus tersebut. Jadi banyak ya kasus-kasus infeksi. Nah, kalau yang non infeksi itu karena sumbatan, ya misalnya volvulus, terlipatnya usus, atau ileus namanya, atau obstruksi, atau adanya bolus ascaris, ya, ada cacing yang banyak di dalam usus sehingga tersumbat usus, ya itu juga memerlukan tindakan bedah. Nah, kalau yang non bedah itu juga sama, ada terbagi non infeksi dengan infeksi. Ya, kalau infeksi yang paling sering kita jumpai itu adalah infeksi bakteri, bisa infeksi virus, bisa infeksi jamur. Kalau infeksi bakteri bisa disentri ya, atau diare. Virus juga bisa diare ya, atau gastroenteritis. Dan kemudian yang tanpa infeksi juga banyak ya, bisa karena alergi dengan makanan, juga bisa menyebabkan sakit perut. Ya, anak kita nggak cocok dengan susu, kita berikan susu tersebut, susu sapi misalnya, nggak cocok, dia akan timbul sakit perut. Atau ada istilah namanya intoleransi laktosa dan lain sebagainya. Jadi inilah penyebab-penyebab yang sakit perut, banyak sebenarnya. Banyak dan luas. Banyak sekali. Ya, jadi yang lebih ringkas kita bagi aja yang butuh tindakan bedah dan yang tidak butuh tindakan bedah. Nah, itu yang lebih memudahkan. Ya, untuk lebih memudahkan kita mengenalnya. Iya, selanjutnya dokter, sakit perut pada anak ada 2 tingkatan dokter yang saya catat dokter ya. Mungkin tingkatannya lebih dari 2 gitu ya. Yaitu ringan dan berat dokter. Bagaimana cara mengetahui ringan dan berat penyakit tersebut dokter pada perut ini? Jadi setiap penyakit itu ada dari awal, kemudian lanjutan ya. Mulai dari gejala ringan, kemudian sedang, kemudian menjadi berat. Gejala ringan saya rasa kita nggak usah kita ceritakan, karena memang ringan itu gejalanya ya tidak mengkhawatirkan dan biasanya sakit perutnya itu akan hilang sekitar 2 atau 3 jam, dan setelah itu dia akan hilang sendiri. Biasanya bisa karena makanan-makanan yang tidak cocok ya, misalnya alergi juga bisa menyebabkan sakit perut, dan kemudian 2-3 jam kemudian akan hilang. Nah, tanpa disertai dengan gejala-gejala sistemik. Nah, apa itu gejala sistemik? Ini akan kita jumpai apabila kasus ini menjadi berat. Ya, kalau gejala-gejala menjadi berat, selain dia sakit perut,
Dan umumnya anak-anak ini dia akan menuju daerah pusar, karena pusar ini yang paling utama terlokalisir untuk sakit perut. Nah, jadi mereka akan, kalau anak-anak yang sudah berbicara, dia akan menunjuk daerah pusarnya sakit. Nah, kemudian akan sertai dengan gejala-gejala bagian tubuh yang lain atau gejala sistemik namanya. Jadi gejala seluruh tubuh. Misalnya kecepatan nadinya akan meningkat, kemudian dia akan berkeringat, berkeringat dingin, kemudian dia pucat, kemudian lesu. Nah, kemudian makin bertambah lagi ada tanda-tanda dehidrasi, kekurangan cairan. Nah, tanda-tanda kekurangan cairan, dia tambah lesu, lemas, urinnya sedikit, Nah, kemudian disertai dengan demam, kemudian ada muntah. Muntahnya pun juga yang harus kita waspadai itu apabila muntahnya berwarna kehitaman atau warna hijau. Kemudian diare, bisa diarenya itu berdarah atau tanpa berdarah. Nah, kalau diare ini ada juga definisinya nih, Pak Ustaz Safar. Jadi diare itu sebenarnya adalah buang air besar cair lebih dari 3 kali dalam satu hari, bisa disertai darah atau lendir. Nah, tapi tanpa darah dan lendir juga kita sebut dengan diare. Nah, ini juga harus kita waspadai. Jadi yang gejala beratnya apabila sudah melibatkan seluruh organ tubuhnya, dia pucat, berkeringat dingin, kemudian lesu, kemudian dia rewel. Nah, kemudian satu lagi gejalanya adalah apabila si anak menekan atau menggosok-gosok daerah kanan bawah perutnya, dan juga perlu kita waspadai. Nah, jadi yang berat ini adalah apabila ada gejala ringan tadi ditambah dengan gejala sistemik. Kalau yang ringan tanpa ada gejala yang lain, dia hanya sakit perut terbatas dan kemudian akan hilang dalam 2-3 jam. Kalau yang berat itu biasanya akan bertahan 12 sampai 24 jam tanpa ada berkurang. Demikian. Kemudian dokter, apa saja gejala sakit perut pada anak tersebut, dokter? Kan pasti ada gejala, bagaimana itu? Ya, itu tadi yang saya katakan, bahwasanya dia akan menunjukkan lokasi. Lokasinya di daerah pusar biasanya. Kalau anak-anak sudah bisa berbicara, dia akan menunjukkan sakit perutnya, dia akan menunjuk daerah pusar. Kalau kita tanya pun, di mana sakit perutnya, nak? Di sini, Mak. Atau dia tunjuk di daerah pusarnya. Tetapi kalau anak-anak bayi ataupun yang belum bisa berbicara, itu ditunjukkan dengan sikapnya. Misalnya dia rewel atau menangis, ya tidak berhenti-berhenti, dan kemudian dia menarik kakinya, menekukkan kakinya, lututnya ke perut, dia tekukkan lututnya ke perut. Tujuannya apa? Untuk membuat relaksasi, relaksasi otot-otot perut sehingga sakitnya berkurang. Nah, tetapi kalau penyebab utama tidak kita ketahui, sakitnya tetap akan berlanjut. Dia akan sebentar hilang, tapi kemudian akan kembali lagi sakitnya. Kemudian disertai dengan muntah mungkin atau kembung. Tergantung dari berat ringannya gejala. Ya, gitu. Ini bagi ibu-ibu yang mempunyai bayi atau balita, kalau yang bisa menunjuk itu lebih mudah, dokter, Yang besar kan. Ini yang tidak bisa menunjuk, hanya menangis dan rewel. Ini yang perlu diwaspadai, dan para ibu harus tahu yang model begini, dokter, Nah, kemudian selanjutnya, dokter, pada saat kondisi bagaimana sakit perut pada anak itu perlu diwaspadai, dokter? Nah, seperti yang saya katakan tadi, semua yang bergejala berat itu memang harus diwaspadai. Yang pertama adalah seperti yang saya katakan tadi, ada apabila si anak memegang daerah kanan perut bawahnya. Nah, daerah kanan perut bawah itu tempat usus buntu, atau biasa kita sebut appendicitis. Nah, kalau appendicitis akut itu tidak ada cara lain. Biasanya yang paling utama tindakannya adalah segera bawa ke dokter. Karena bisa juga diberikan antibiotika ataupun tindakan bedah. Khas sekali apabila anak sudah bisa berjalan, dia akan membungkukkan badannya. Dia akan membungkukkan badannya itu ke posisi yang sakit. Jadi bagian tubuh ini akan melekuk yang sebelah kanannya. Dia akan berjalan dengan menekuk badan sebelah kanannya. Ada perilaku tertentu, dokter, Tujuannya adalah itu tadi, untuk relaksasi otot-otot di perutnya, sehingga dia akan lebih nyaman untuk berjalan. Tapi begitu dia tegakkan badannya, dia akan merasa sakit. Karena apa? Karena terjadi tension atau tegangnya, spasme atau tegangnya otot-otot perut di sebelah kanan. Kemudian yang harus kita waspadai lagi adalah apabila disertai dengan muntah, demam tinggi, kemudian muntahnya pun berwarna kehijauan atau berwarna kemerahan atau berwarna kehitaman, atau disertai dengan diare berdarah segar atau berwarna kehitaman, itu juga bermasalah. Kemudian disertai dengan perut yang membusung atau perut
yang kembung. Iya. Demam, muntah, kemudian diare, ya ataupun buang air besarnya berdarah, berlendir, kemudian kembung. Iya. Nah itu tanda-tanda harus segera dibawa ke dokter. Nah, atau yang lebih mudah lagi adalah apabila ada demam tinggi, kemudian adanya sakit perut, kembung, muntah, segera harus bawa ke tenaga kesehatan atau ke dokter anak. Itulah sebagian daerah kita, dokter, kan ini alhamdulillah kita ada 5 radio ya, Ustaz, ya, mulai dari Banda Aceh sampai ke daerah, dokter ya. Mungkin ada dilema juga nih bagian daerah. Terkadang penyakit seperti ini dianggap sepele, dokter. Kemudian ditaruhlah ramuan-ramuan tertentu gitu ya. Apakah ada pengaruhnya atau tidak? Walau alam kita nggak tahu ya. Ini mungkin nih bagaimana nih edukasinya, dokter nih? Penyakit mana yang memang harus dibawa ke dokter yang mengenai perut ini? Dan penyakit mana yang memang bisa ditunda untuk dibawa ke dokter? Karena kebiasaan kita di kampung-kampung kadang-kadang apakah ramuan minyak segala macam lah dibuat dulu, padahal anaknya udah teriak-teriak gitu. Ini bagaimana sehatnya nih, dokter? Ya, sebenarnya seperti yang saya katakan tadi juga bahwasanya tidak semua penyakit perut itu, sakit perut pada anak kita itu harus kita bawa ke dokter. Ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Tapi kalau ada tanda-tanda dengan sistemik yang tadi, itu harus segera, jangan tunggu lagi. Karena yang mengetahui penyebab itu adalah dokter. Karena mereka sudah dilatih untuk dan sudah belajar tentang penyakit tersebut, sehingga kecemasan kita juga akan berkurang, ya. Dan kita juga akan merasa senang apabila anak kita juga akan sembuh, gitu kan. Betul. Tetapi yang paling penting adalah tindakan yang pertama sekali, kita tidak boleh panik, itu saja. Tidak boleh panik dan kemudian tidak boleh khawatir yang terlalu berlebihan, karena ini juga akan menyebabkan kita stres. Kita stres juga akan mempengaruhi kepada bayi kita. Nah, jadi kalau kita panik semua jadi salah. Kita mau ambil air putih jadi terambil yang lain, minyak, ya kan? Nah, jadi yang mudah itu pertama jangan panik, kita tetap fokus. Nah, kemudian kita buat rileks anak kita, ya, kita bawa ke ruangan yang tenang, kemudian kita istirahatkan, bawa tidur dia, kalau perlu kita popok-popok, ya, karena dari satu penelitian mengatakan, dari beberapa penelitian mengatakan bahwasanya dengan kita memberikan kasih sayang, dengan pelukan aja kepada anak kita sambil mengelus-ngelus perutnya, itu akan mengurangi 70% kesakitannya. Nah, jadi bisa dengan cara masas, ya, masas di perut tapi secara gentle, ya, secara hati-hati, bukan ditekan-tekan, ya, bukan digosok-gosok, tapi diusap searah jarum jam di daerah pusar, ya. Nah, kemudian letakkan air hangat. Nah, jadi pada hari ini saya ada membawa satu alat. Dan ini sebenarnya buli-buli hangat namanya. Buli-buli hangat, dokter. Dan umumnya itu biasa besar pada orang dewasa yang sering dilakukan, ya, pada orang dewasa. Dan ini sudah sejak zaman penjajahan Belanda dulu digunakan di semua rumah sakit. Dan alhamdulillah saya dapat alat ini juga tidak di sini kebetulan. Dan ini khusus untuk anak dan untuk bayi. Jadi di sini ada katupnya, ada tutup, bisa kita putar. Bisa kita putar. Nah, ini kita masukkan air hangat, jangan air panas. Biar mendidih, air hangat. Nanti kalau air panas, sembuh sakit perutnya, sakit lagi muncul, dokter. Rusak kulitnya, ya, terbakar kulitnya. Jadi dimasukkan air hangat, setengah juga boleh, ya. Nah, kemudian kita tutup kembali. Nah, setelah kita tutup, kita letakkan di perut anak kita. Nah, tujuan apa? Jadi hangat ini juga air hangat ini juga akan mempengaruhi otot-otot perut. Dia akan membuat relaksasi sehingga sakit perutnya akan berkurang. Ya, tegang otot atau kram otot juga akan berkurang. Dan ini tidak hanya pada anak-anak, pada dewasa yang paling banyak. Jadi pada zaman dulu sampai sekarang mungkin dia masih dipakai buli-buli hangat ini. Termasuk bagi ibu-ibu yang setelah melahirkan. Nah, ini juga diperlukan sekali. Kalau sekarang mungkin tidak pakai buli-buli hangat lagi, tapi pakai bantal pasir. Bantal pasir yang sudah dipanaskan. Nah, itu. Jadi ini yang paling penting adalah tidak panik. Kemudian kita kompres hangat dan jangan oles apapun di perut anak kita. Ini yang sering terjadi, dokter. Yang sering kita jumpai itu adalah termasuk di praktek saya, itu sebagian besar, ya. Sebagian besar ibu-ibu kalau sakit perut anaknya ditaruh minyak tanah. Minyak tanah dioles. Atau minyak bawang, dokter. Kemudian ada minyak bawang. Kemudian ada daun seruni.
Nah, ini yang paling sering itu daun serune. Nah, mohon hati-hati dengan daun serune ini. Daun serune atau daun apa ya? Temblek ayam ya. Daun yang bunganya kuning. Nah, itu ada sebagian anak-anak kita yang kulitnya sensitif, apalagi bayi terutama. Kalau anak-anak besar mungkin tidak ada masalah ya. Tapi kalau yang saya jumpa itu ada sekitar 7 atau 8 kasus yang ditaruh daun serune di perutnya dan itu akan terjadi iritasi dan luka. Nah, jadi sakit perutnya hilang, tapi lukanya bisa 2-3 minggu baru sembuh. Nah, juga akan sangat berbahaya sekali. Ya, kemudian untuk bayi-bayi itu sering juga dioleskan minyak kayu putih. Nah, untuk bayi mungkin yang masih bisa kita anjurkan adalah diberikan minyak telon. Kenapa? Karena konsentrasi eukaliptusnya itu lebih rendah. Kadarnya beda. Ya, kadarnya lebih rendah konsentrasinya. Sementara kalau minyak kayu putih itu kadarnya tinggi sehingga akan bisa mengiritasi kulit perut anak kita. Kemudian berikan konsumsi air putih hangat. Nah, itu juga. Jadi kita berikan yang hangat. Tujuannya apa? Untuk menyebabkan relaksasi dari otot-otot saluran cerna, otot perut, otot saluran cerna, sehingga akan berkurang nyerinya. Nah, kemudian dari beberapa referensi dikatakan bahwasannya kita berikan air teh. Air teh juga bisa. Cuman air teh yang diberikan itu bukan air teh biasa. Yang paling bagus itu adalah yang tidak mengandung kafein. Jadi kafein ini tidak hanya pada kopi. Di teh juga ada, dokter? Di teh juga ada, tetapi konsentrasinya rendah. Kalau di kopi, 1 cangkir kopi itu bisa mengandung kafein sekitar 135 mg. Tapi kalau di teh hitam yang dijual-jual terbiasa yang kita minum itu sekitar 50 mg. Tapi kalau teh yang susu, teh susu itu sekitar 15 mg atau 20 mg. Nah, tapi ada kafeinnya. Tapi yang dianjurkan di sini adalah teh yang tidak mengandung kafein. Apa itu? Teh chamomile. Nah, itu ada juga dijual. Teh chamomile, dia berasal dari bunga chamomile. Ya, itu ada dijual. Di tempat kita juga ada. Kemudian teh jahe. Namanya teh jahe. Sebenarnya dia bukan teh. Dari jahe. Ya, dipotong aja sebesar seulas ibu jari, dimasukkan ke dalam air hangat. Nah, itulah jadi teh. Namanya teh jahe. Nah, kemudian teh mint, peppermint, yang dari daun mint. Daun mint itu, dokter? Daun mint. Nah, karena dia bukan teh sebenarnya. Di rumah biasanya. Ya, itu paling bagus karena dia sebagai masker relaksan. Masker relaksan artinya adalah untuk merelaksasi otot. Satu lagi dia antioksidan. Nah, jahe ini juga begitu saya saya buka referensi, ternyata jahe itu luar biasa. Dia bisa menyebabkan netralnya asam lambung. Nah, jadi penyebab sakit perut pada anak-anak juga pada dewasa adalah meningkatnya asam lambung. Jadi dengan meminum teh jahe ini juga bisa akan mengurangi sakit perut. Jadi kita tidak perlu memberikan obat macam-macam, terutama pada anak-anak. Ya. Nah, padahal ada obat di sekeliling kita, dokter ya. Iya, banyak sekali obat-obat untuk sakit perut. Padahal sebenarnya nggak perlu. Yang kita perlukan adalah tanaman-tanaman, obat-obat yang tidak terdiri dari bahan kimia. Nah, jadi kemudian yang lainnya adalah memberikan makanan yang tinggi serat, sayur-sayuran, buah-buahan. Nah, problem kita sekarang anak-anak kita semuanya mau fast food sekarang. Nah, semuanya jadi sayur, kalau udah ada sayur udah buang muka semuanya makan. Kemudian buah-buahan enggak mau. Padahal sebenarnya itulah yang paling penting untuk mencegah dia sakit perut. Dan kemudian berikan makanan dalam porsi yang kecil tetapi sering. Itu juga akan menyebabkan berkurangnya sakit perut. Jadi sangat mudah sekali umi-umi dan abi-abi di rumah untuk mengatasi sakit perut, terutama yang ringan. Ini bisa kita ambil pelajaran para pendengar di mana saja berada, yang selama ini mungkin kita menggunakan minyak-minyakan, ini kita bisa beralih ini ke tanaman herbal ini, dokter. Terutama kompres hangat yang penting. Ini dokter, saya kembali lagi ke belakang sedikit. Cara kompres yang benar ini, dokter. Ini kan kita juga sebagian belum paham bagaimana cara mengompres yang benar ini, dokter, ke perut anak-anak itu. Ya, jadi perut itu kan di badan kita ini ada 2 ya, torak, dada dengan perut. Yang udah pasti di lokasi daerah perut. Nah, jadi di mana saja tidak ada masalah, ya. Kita bisa letakkan tuh awal apakah di bawah, kita memutar, taruhnya searah perjalanan usus. Kenapa? Karena usus kita itu bergerak.
namanya itu peristaltik. Jadi begitu ada makanan di sini, dia akan bergerak, berjalan. Nah, sehingga keluarlah setelah hasil metabolisme semuanya, pencernaan akan keluarlah kotoran. Nah, jadi alangkah baiknya apabila kompres tangan ini kita letakkan searah jarum jam. Makanya saya katakan tadi searah jarum jam. Nah, apakah 1 menit, 1 menit, 1 menit, ya kita putar terus seperti ini. Nah, ini begitu juga. Ini makanan masuk kemari ke dalam usus halus. Ya, usus 12 jari, usus halus, kemudian naik ke usus besar. Usus transversum, ya kolon transversum, kemudian usus besar juga untuk turun, kolon descendent, kemudian ke rektum dan keluar kotoran. Jadi kita letakkan di pusat, putar, ya searah jarum jam, letakkan lagi, ya 1 menit. Nah, nanti kita ulang lagi. Kalaupun tidak ada buli-buli, nah jadi jangan sampai pula, kami tidak ada nih dokter, jadi nggak bisa. Jadi caranya adalah dengan masukkan ke dalam botol aqua juga boleh. Botol aqua, tapi tidak boleh langsung. Karena kalau ini sudah ada pelapisnya dia, jadi sehingga tidak terlalu panas. Tapi kalau botol aqua, itu luar biasa karena tipis, langsung akan menyentuh kulit bayi dan itu akan berbahaya. Nah, itu terutama untuk bayi ya. Untuk bayi karena kulitnya lebih tipis. Jadi boleh dibungkus. Bungkus dengan kain. Dokter. Nah, kita rasakan udah mulai hangat, baru kita taruh di perutnya, di pusat. Di awalnya karena keluhan utama itu adalah daerah pusat. Nah, kita putar. Nah, itu kompresnya. Kemudian saya lupa tadi, saya ingatkan satu lagi adalah hindari makanan atau minuman bersoda. Bersoda. Wah, itu betul. Juga sebagai pencetus sakit perut paling sering. Ya, bagi para pendengar ibu-ibu yang ada di rumah ini, baik pendengar kami yang ada di Takengon, pendengar di Laos Maui, di Kota Langsa, di Kota Cani, silakan kirimkan pertanyaan via WhatsApp ataupun nanti di akhir bisa kita buka telepon juga di nomor 0852 1414 2314. Insyaallah akan dijawab oleh dokter. Baik dokter, selanjutnya ini ada beberapa jenis penyakit yang sering ditemui pada anak seperti gastroenteritis dokter ya. Kemudian usus buntu, susah buang air besar, gas berlebih di perut atau sakit maag, sindrom iritasi usus besar ya, keracunan dan sakit perut fungsional dokter. Ini penyebabnya dan bagaimana cara penanganannya dokter? Wah, banyak juga ya. Jadi saya rangkum aja. Boleh. Yang penting penyebabnya tadi dulu. Penyebabnya kalau misalnya ada tistis, misalnya yang tadi gastroenteritis, artinya ada infeksi. Dokter. Nah, ada infeksi. Itu yang kami untuk memudahkan kita. Iya, betul. Nah, enteritis berarti ada infeksi di saluran cerna. Gastroenteritis berarti ada lambung. Gastro itu gaster itu lambung ya. Nah, jadi penyebab itu karena infeksi. Seperti saya katakan tadi, infeksi itu bisa karena bakteri, bisa karena virus, bisa karena parasit lain, ya, apakah cacing, ya. Nah, kalau misalnya bakteri, kita harus berikan obat antibiotika biasanya, ya. Misalnya disentri itu ada obatnya sendiri. Nah, tanda-tandanya adalah kalau disentri itu sakit perut, sakit dan kemudian buang air besarnya itu berdarah. Itu disentri. Ya, disentri, berdarah disertai dengan lendir. Dan kemudian ada namanya tenesmus. Begitu buang air besar sakit di daerah anus, sakit sekali. Nah, itu tenesmus namanya. Jadi itu tanda-tanda disentri. Tapi tidak juga penyakit lain tidak ada gejala seperti itu. Nah, tanda gejala lain yang berdarah, buang air besar berdarah juga intoleransi laktosa. Nah, intoleransi laktosa juga bisa menyebabkan terjadinya buang air besar itu berdarah. Tetapi dia tidak sakit perutnya. Tidak sesakit disentri. Nah, kalau yang gastroenteritis ini yang paling sering adalah karena bakteri dan virus. Nah, kalau virus yang paling sering menyebabkan anak-anak kita itu bawa berobat ke dokter adalah karena rotavirus. Rotavirus. Nah, khas daripada rotavirus ini gejalanya adalah batuk pilek karena dia flu. Ya, ada batuk pilek, ya, kemudian ada demam dan kemudian disertai dengan diare. Nah, kalau virus untuk umi-umi dan abi-abi ketahui semuanya bahwasanya virus ini adalah self limited disease, sama seperti COVID-19 ini. Sama seperti corona. Virus belum ada obatnya. Yang ada adalah bagaimana cara kita meningkatkan daya tahan tubuh si anak kita. Jadi tidak usah berikan obat-obat bermacam-macam. Nah, yang paling penting kalau diare, nah, gastroenteritis ini udah pasti diare dia, diare kadang-kadang disertai dengan muntah. Kalau diare yang
penting untuk tata laksana kita sebelum kita bawa berobat ke dokter adalah berikan kalau dia masih menyusu teruskan ASI. Teruskan ASI sesering mungkin. Nah, kemudian kalau memang sudah bisa makan, berikan dia air tajin. Ya, berikan air tajin, ya, kemudian berikan pisang ayam. Pisang ayam atau nama lainnya itu pisang barangan. Nah, tapi yang agak mengkal. Ya, kenapa? Karena pisang barangan ini mengandung kaolin dan mengandung kalium. Nah, jadi pada saat diare itu elektrolit kita keluar, kalium, klorida, natrium keluar semuanya, sehingga bisa menyebabkan kembung perutnya. Nah, dengan adanya pemberian pisang ayam ini, kembung itu akan teratasi. Kadar kalium yang kurang itu akan tergantikan. Dan kemudian adanya kaolin. Kaolin ini adalah untuk mengeraskan kotoran. Nah, jadi jangan diberikan salak. Nah, jadi kita kan selama ini kan kasih salak, kasih daun jambu klutuk ya. Cuma daun jambu klutuk kita belum tahu nih. Saya sampai sekarang belum tahu apa bisa menyebabkan. Tapi kalau yang dianjurkan itulah pisang barangan. Karena pisang barangan itu mengeraskan kotoran, tapi angin bisa keluar. Nah, penyebab sakit perut satu lagi adalah apabila kita tidak buang angin. Nah, jadi pada saat diare ini akan terjadi peningkatan gas usus. Nah, jadi sehingga begitu kadang-kadang kita buang angin akan ikut kotorannya itu juga. Nah, jadi yang pertama adalah tadi ASI teruskan, berikan air tajin. Air tajin itu kalau ibu-ibu di kampung yang nggak tahu air tajin, ibu nelih. Ibu nelih itu artinya adalah air nasi yang udah mendidih. Pada saat kita menjerang nasi, sekarang kan pakai kosmos. Jadi kadang-kadang ibu-ibu sekarang bilang, enggak ada, nggak mungkin. Dulu kalau masih pakai panci masih bisa pakai kukusan. Tapi enggak apa-apa, tahu. Begitu kita masak di kosmos, nanti kan bunyi itu gudu-gudu. Nah, air mendidih itulah kita ambil, kita dinginkan dan kita berikan kepada anak kita. Kemudian makan pisang ayam yang agak mengkal. Nah, ini cepat. Pengalaman saya juga pada pasien-pasien semua saya anjurkan untuk itu. Malah saya tidak memberikan obat-obatan pada pasien-pasien saya. Sebagian besar pasien saya tidak saya berikan obat-obatan, hanya memberikan probiotik saja dengan anjuran makan. Dan kemudian kalau dia alergi susu misalnya, kita ganti susunya dulu. Ganti susu yang non laktosa ataupun yang soya misalnya, ya. Nah, kemudian makanan kalori yang tinggi tetapi dengan porsi yang kecil. Nah, kemudian itu gastroenteritis ya. Kemudian kalau apa lagi tadi? Ada usus buntu loh. Kalau usus buntu sudah saya ceritakan tadi. Biasanya di sebelah kanan sakitnya. Dia akan membungkuk ya, penyebabnya karena infeksi. Dan itu susah buang air besar. Tidak ada cara lain, harus segera bawa ke dokter. Ya, bisa membutuhkan antibiotika, pengobatan ataupun operasi. Nah, kemudian buang air besar, konstipasi namanya. Buang air besar tidak lancar, ya. Dikatakan konstipasi apabila dalam 2 minggu si anak kita tidak buang air besar. Normalnya itu kita buang air besar itu paling banyak 3 kali sehari. Paling banyak 3 kali atau 2 hari sekali. Artinya dalam 1 minggu 3 kali juga. Jadi ingat 3 aja. 1 hari 3 kali. Kalau lebih 3 kali dan cair itu namanya diare. Kalau 3 kali artinya dia normal. Kalau 1 kali, alhamdulillah. Nah, jadi 1 sampai 3 kali. Jadi jangan 3 kali bawa berobat ke dokter. Ya, rugi sayang capek antri ya, ternyata normal. Sampai ke dokternya berapa kali Bu buang air besar? 3 kali. Ada mencret? Enggak, ya udah normal. Jadi udah pulang lagi ya. Jadi itu atau 2 kali sehari itu masih normal. Tetapi apabila 2 minggu tidak buang air besar itu sudah kita sebut dia konstipasi. Nah, penyebab konstipasi ini yang paling sering adalah karena makanan kurang serat. Ya, kita sering kan memberikan anak-anak kita itu dengan fast food, ya, makanan-makanan jajanan yang ya kita tidak bisa bilang merek ya. Yang paling penting adalah makanan berserat. Makanan berserat itu adalah adanya di sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, inilah yang membentuk massa feses itu, massa kotoran kita sehingga akan bisa memudahkan pada saat pengeluaran kotoran nantinya. Dan yang paling sering lagi penyebab itu adalah palm oil, minyak sawit. Nah, minyak sawit ini juga ditengarai itu bisa menyebabkan terjadinya pengerasan kotoran. Ya, minyak-minyak sering kita konsumsi, mungkin yang paling banyak dijual. Minyak-minyak sawit, ya. Maka sekarang kita alihkan ke minyak jagung. Minyak jagung ataupun olive oil. Itu lebih dianjurkan. Olive oil itu adalah minyak zaitun. Minyak zaitun. Nah, itu luar biasa. Nah, jadi memang Rasulullah udah mengajarkan pada kita yang benar sebenarnya ya. Nah, itu udah bisa kita hindarkan untuk menggunakan minyak palm oil ya, minyak sawit.
Nah, saya nggak sebut mereknya, tapi rata-rata yang kita gunakan selama ini adalah minyak sawit semuanya. Nah, itu tadi. Dokter, tadi Dan yang lain lagi apa ya? Banyak tuh tadi. Jadi yang paling penting adalah itu ya. Kalau fungsional, sakit perut fungsional itu biasanya hubungannya itu yang paling sering itu karena psikosomatis. Ya, biasa kalau stres itu udah pasti berpengaruh dengan saluran pernapasan, berpengaruh dengan abdomen, berpengaruh dengan yang lain-lain ya. Itu biasanya itu dapat disebabkan dengan ketakutan yang berlebihan atau bagaimana? Ya. Jadi stres itu ada depresi, ada euforia kan gitu. Euforia itu kegembiraan yang berlebihan. Nah, itu juga masalah. Pokoknya setiap yang berlebihan itu tidak bagus. Kita yang normal-normal aja ya. Yang berlebihan tidak bagus ya. Kalau depresi, stres sudah pasti. Dalam hidup ini nggak mungkin tidak stres kita. Cuman kita bisa mengatasinya. Bagaimana cara kita atasinya? Bahwasanya setiap apa yang diberikan sesuatu, cobaan pada kita adalah cobaan dan akan Allah berikan jalan keluarnya. Ya, kita bisa ambil itibar di surah Al-Insyirah ya. Al-Insyirah bahwasanya setiap bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Nah, jadi itu untuk mengurangi stres. Karena pada saat stres akan dikeluarkan 3 hormon. Yang pertama itulah adrenalin, kemudian norepinefrin dan kemudian kortisol. Ini semuanya bisa menyebabkan gangguan di seluruh tubuh kita. Mulai dari makan tidak mau. Begitu makan tidak mau artinya apa? Asam lambung akan keluar, sementara dia fungsinya untuk menghancurkan makanan. Tidak ada makanan, dia akan merusak dinding-dinding lambung, timbullah sakit perut. Nah, kemudian tidak ada makanan di usus, sementara di dalam usus kita tuh ada kuman-kuman yang normal yang harus ada makanan. Dia tidak bisa bekerja, timbullah bermacam-macam penyakit. Kegembiraan berlebihan juga bisa menyebabkan penyakit juga. Contoh, misalnya besok pagi kita mau wisuda. Ya, udah bertahun-tahun kita tunggu nak wisuda. Besok mau wisuda itu 1 hari sebelumnya udah gak makan lagi tuh. Saking senangnya besok pakai baju apa ya. Wah, ini mau pakai apa? Apalagi untuk yang wanita. Itu jam 12 malam udah mulai di salon. Panjang sudah malam itu udah nggak makan udah besok jalannya kayak mana. Nah, jadi itu juga menyebabkan hormon tadi akan keluar ya. Nah, jadi dengan keluarnya hormon adrenalin, epinefrin, norepinefrin dan kortisol juga akan bisa menyebabkan penurunan sistem imunitas kita. Nah, ini juga sangat penting pada corona sekarang ini. Jangan panik dan jangan stres berlebihan. Ya, kita jalani aja bahwasanya ini adalah karunia Allah. Ya, ini kan karunia juga sebenarnya. Ya, karena di satu sisi ada merugikan, di satu sisi lain keuntungannya lebih banyak. Kita lebih banyak di rumah, lebih banyak bersama keluarga. Nggak pernah makan dengan keluarga, sekarang udah kumpul 3 kali makan dengan keluarga dan anak-anak dan lain sebagainya. Begitu banyak manfaatnya juga kalau kita pikir-pikir. Tadi dokter kan dokter sudah menyebutkan stres ya. Memang anak itu bisa stres dokter, dan sebabnya apa itu? Ini penting juga ini dokter. Kalau stres, semua kita bisa stres. Dewasa, dari nenek-nenek, kakek-kakek, orang tua, anak-anak udah pasti stres. Nah, kalau anak-anak ini lebih cenderung dengan kehidupan dia sehari-hari. Contohnya misalnya kalau masa musim sekolah, yang kita lihat stresnya itu di hari Senin. Sabtu dia udah libur, Minggu libur main-main, besok hari Senin harus sekolah, apalagi ada PR. PR misalnya apa? Misalnya hafalan, harus setor 2 juz. Waduh, itu udah kadang-kadang berpikiran. Kemudian matematik ya, kalau anak-anak sekolah umum, waduh, apalagi ada PR nak siap. Nah, justru stres tuh. Keluarlah hormon-hormon tadi itu, ya, adrenalin, norepinefrin, sehingga dia kadang-kadang nak mau makan. Nah, kemudian bersifat psikosomatis. Jadi ada di tubuh kita itu namanya MPE, mekanisme pertahanan ego. Nah, jadi ada satu sisi kita tuh nak boleh diganggu kita nih. Jadi kalau seandainya saya pergi sekolah nggak siap, saya disetrap. Psikologinya terganggu. Jadi udah mulai itu, kayak mana caranya? Ini pemikiran nih, udah mulai pemikiran, dibawalah ke perut. Nah, jadi umi-umi atau abi-abi juga harus tahu anak-anak kita apakah betul-betul sakit perut atau akal-akalnya, bahwasanya ada penyebabnya nih ya. Jadi kita cari itu dulu, nggak usah kita pikirkan yang susah-susah. Jadi stres ya, kemudian bertengkar mungkin dengan kawan, atau even bahkan sekarang ini dia tidak sekolah
ya di rumah bermain-main, jadi dia bosan. Iya, itu juga juga salah menimbulkan satu masalah juga, dokter. stres. Nah, jadi seperti pada pertemuan kita sebelum ini Iya, juga betul. saya anjurkan bahwasanya anak-anak ini terus kita bimbing, kita berikan arahan-arahan, kita berikan dia permainan-permainan ataupun tugas-tugas yang bisa merangsang imajinasinya, yang bisa merangsang kreativitasnya. Apakah berkebun ataupun dia membuat suatu permainan, apakah dia memperbaiki suatu alat elektronik atau yang lain-lainnya selain dia belajar daring. Nah, jadi stres ini sangat berperan sekali terhadap penyakit. Kesehatan Karena dokter. fisik kita ini semuanya dikontrol oleh pikiran kita. Tadi dokter menyinggung juga ini tentang anak-anak makan sayur gitu ya, makan sayuran dan untuk mengandung serat, dokter ya. Ya. Pengalaman saya nih, dokter, sangat sulit sekali untuk anak itu dia konsumsi sayuran, dokter. Mungkin ada trik tertentu. Ya. Jadi kalau masalah selera semuanya nih Pak Ustaz Safar. Jadi bukan hanya anak-anak, kita pun gitu juga. Nah, tapi kita harus membiasakan. Nah, kalau tidak pernah kita biasakan, dia tidak akan pernah mau. Iya. Nah, kenapa? Karena dia tidak pernah rasakan, tidak pernah tidak pernah mencoba ya. Jadi sehingga dia tidak akan pernah sampai dia dewasa. Iya. Nah, orang dewasa gitu juga, begitu dia dewasa dia nggak makan sayur, berarti coba kita tanya pada masa kecil gimana? Aduh, saya memang nggak suka dari dulu sayur. Nah, tetapi ada yang vegetarian yang memang nggak suka daging malahan, Iya, malah makan sayur-sayuran. Ya, nah jadi caranya adalah dengan melihat minat anak-anak itu. Misalnya dari pengajian-pengajian mungkin ya, Iya, dianjurkan bahwasanya ini makanan-makanan yang baik. Contohnya aja Rasulullah untuk buka puasa kan dengan kurma. Dokter, ya, betul. Ya, bukan dengan daging, bukan dengan nasi, tapi dengan buah-buahan. Nah, itu sebenarnya kalau kita mau berpikir bahwasanya itu tanpa harus dibilang sebenarnya. Iya. Ya. Rasulullah langsung makan kurma itu artinya udah sunnah kan gitu ya. Iya, betul. Nah, jadi memang kita harus mengikut itu. Iya. Nah, jadi kita juga selain itu adalah memberikan, mungkin ada film-film atau apa yang tentang anak-anak sehat yang makan sayur dan sebagainya. Dan kemudian pentingnya sayur untuk mereka, edukasi ya, edukasi dari orang tua, dari media mungkin. Iya, Ya, betul, sekarang anak-anak cuma main-main game aja, tapi gamenya game sayur mungkin kita nah kita arahkan kemudian ke game sayur, dokter. game sayur. Nah, kemudian satu lagi adalah cara kita memasak, mengemas makanan tersebut. Iya, betul. Mungkin yang bisa menarik, mungkin dari rasanya, kemudian dari bentuk. Ya. Misalnya Pengaruhnya kita juga buat ada. apa saya nggak tahu juga apa mau dibuat sayur. Karena kalau saya sih sayur alhamdulillah. Anak-anak gitu juga agak susah awal-awalnya. Tapi kadang-kadang mungkin suatu saat kita perlu juga mendelik sekali-sekali. Iya. Bukan marah ya, tapi mendelik bahwasanya inilah kita katakan bahwasanya karunia Allah yang diberikan pada kita yang ada di sini. Coba kita lihat TV misalnya anak-anak Ethiopia yang tidak makan apapun, betul. di daerah miskin, daerah perang. Nah, mereka tidak bisa makan apapun. Kita sudah ada tersedia. Kita sudah ada, ya kita syukuri apa yang ada. Mungkin pelan-pelan anak-anak kita ini memang sulit, tapi insya Allah mudah-mudahan dengan pengertian, pembiasaan, dokter, ya. pengertian edukasi yang pelan-pelan dan kontinu, insya Allah mereka akan mau. Yang berarti ini dokter orang tuanya dulu nih, siapa tahu orang tuanya nggak suka sayur. Jadi orang tuanya, karena ikut pola makan orang tua. Iya. Baik para pendengar Radio Syiar Tauhid, Radio Al-Kans, Radio Finafira, Radio As-Sunnah, dan Radio Lauser. Para pendengar yang kami cintai di mana saja berada, permisa. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, silakan kirimkan ke nomor 0852 1414 2314 melalui SMS dan WhatsApp. Atau hubungi kami di telepon 0852 7732 3266. Kita jeda sesaat, dokter. Habis itu kita lanjutkan kembali. Para pendengar, kita lanjutkan kembali kajian kita di sore hari ini bersama Dr. Isra Firmansyah, dokter spesialis anak. Bagi para pendengar yang baru bergabung, tema kita di sore hari ini adalah sakit perut pada anak berbahayakah? Ya, nanti jawabannya sebagian sudah disampaikan sama dokter. Mungkin selanjutnya pertanyaan-pertanyaan yang sampai juga berkaitan dengan ini.
Bagi para pendengar yang ingin bertanya, silakan kirimkan ke 0852 1414 2314 atau hubungi kami via telepon di 0852 7732 3266. Dokter, sudah ada masuk berapa pertanyaan ini? Kita jawab dulu dokter ya, sembari menunggu pertanyaan yang lainnya. Pertanyaan pertama dokter, saya punya masalah. Dari kecil anak saya suka sakit perut. Sekarang sudah berusia 12 tahun dan masih suka sakit perut atau mual setelah makan sesuatu. Pernah dibilang ini masalah pencernaan. Namun ketika saya pergi ke dokter, pertimbangannya akan banyak obat yang dimakan dokter. Dan sampai sekarang saya tidak tahu apa masalah sebenarnya perut tersebut. Ini bagaimana dokter? Ya, terima kasih. Ini Umi atau Abi ya. Jadi nggak apa-apa Umi atau Abi. Ya. Problem anak-anak yang sakit perut, apalagi ini namanya penyakit dari kecil sampai umur 12 tahun ya. Artinya penyakit atau sakit perut berulang. Nah, seperti yang saya ceritakan tadi, bahwasanya penyebab sakit perut itu kan banyak. Nah, yang utama itu adalah sebelum kita katakan ini penyakitnya memang ada kelainan organ di tubuh dalamnya, atau ada penyakit. Yang paling penting adalah bagaimana kita mencegah sakit perut itu dulu. Nah, sebagian besar penyakit perut itu penyebabnya adalah karena pola makan yang tidak baik, terutama kurang konsumsi serat. Nah, seperti saya katakan tadi adalah sayuran dan buah-buahan, dan kemudian kita hindari makan makanan yang bisa mencetuskan sakit perut. Apa itu? Misalnya tadi yang banyak mengandung kafein, makanan-makanan soda, hindari makanan-makanan cepat saji, Kemudian hindari makanan-makanan yang bisa menimbulkan banyak gas. Apa itu? Misalnya kacang tanah, kemudian kol, nangka, brokoli, bunga kol, itu semua rata-rata bisa menimbulkan gas, penumpukan gas di perut. Kemudian lain adalah pola makannya harus teratur, timingnya, waktu makan tuh teratur, pagi, siang, sore. Nah, misalnya pagi jam 7, siang jam 2 misalnya, sore atau malam, terserah mau jam berapa, misalnya jam 5 sore atau jam 6 sore, itu tetap. Kenapa? Sirkadian itu udah terbaca oleh otak kita, oleh pemikiran kita, oleh pikiran kita, sehingga pada saat masuk makanan ke dalam perut, untuk mencernanya mulai dari mulut sampai dengan lambung akan mengeluarkan asam lambung. Tujuannya adalah untuk menghancurkan makanan. Tetapi setelah kita makan, misalnya selama ini teratur, misalnya pagi, siang, malam, pagi, siang, malam. Nah, tapi ada beberapa saat kita tidak teratur. Apakah mungkin karena kesibukan, si anak kita tidak bisa kita sulang, misalnya makannya dia masih mau disulang, tapi tidak tepat waktunya, yang seharusnya dia makan siang jam 2, ternyata hari ini jam 3, besok jam 1, lusanya jam 4, lusanya lagi jam 2. Jadi nggak teratur. Jadi bingung nih, lambung juga bingung. Ya, jadi otak kita juga bingung bagaimana caranya si asam lambung itu bisa dikeluarkan untuk bisa menghancurkan makanan. Nah, sehingga begitu pada saat dia misalnya jam 6 dia makan, jam 6 sore atau jam 2 siang dia makan, itu asam lambung keluar, pada satu saat dia tidak ada makanan, tetapi asam lambung tetap dikeluarkan gitu. Nah, sementara tidak ada makanan, dia akan lama-kelamaan akan mengiritasi atau merusak dinding-dinding atau mukosa lambung. Karena salah satu penyebab sakit perut juga tadi adalah adanya peningkatan gas dan asam lambung atau kerusakan dinding lambung. Nah, lama-kelamaan apabila ini terus berlangsung akan menyebabkan terjadinya, karena iritasi terus dinding lambung, akan timbullah perlukaan. Nah, setelah perlukaan akan timbul namanya ulkus. Nah, kalau ulkus ini susah sekali sembuhnya. Susah sekali. Ulkus itu luka yang lama, sudah berlubang dia. Nah, jadi ini sulit sekali disembuhkan. Nah, tapi saya lihat, menurut saya dari pertanyaan dari Umi atau Abi, bahwasanya anaknya masih sakit berulang dan kemudian masih aktif, saya tetap menyarankan adalah perbaiki pola makan. Makan yang teratur. Waktunya pagi, siang, malam. Kadang-kadang pagi waktu sekolah nak mau makan. Iya, betul. Ya, apalagi sekarang sistem daring, nggak sekolah. Jadi makannya bisa jam 10, makan paginya. Biasa jam 7, sekarang udah jam 10, jam 9, tergantung bangun tidurnya. Nah, setelah salat subuh biasa tidur lagi anak-anak. Nah, bangunnya jam 9.
Nah, selama sekolah dulu kan dia bangunnya jam 7. Nah, jadi ini pola makan ya. Pola makan yang teratur, timingnya maksud saya. Kemudian tetap konsumsi nasi sebagai sumber kalori, karbohidrat, dan kemudian protein, ya, kemudian serat, sayur-sayuran. Coba biasakan dulu makan sayur. Insya Allah mudah-mudahan dalam 1 minggu ini aja. Saya nggak memberikan menggaransi lama. Tidak menganjurkan lama sampai 1-2 minggu atau 3 minggu. 1 minggu aja coba usahakan sayur. Ya, makan sayur, tentunya sayur yang bening ya, sayur bening, jangan yang berbumbu atau pecal. Kenapa? Karena kalau pecal itu ada kacangnya, juga akan menimbulkan gas. Jadi sayur bening dulu. Apakah bayam ataupun kangkung ya, ataupun lalapan ya. Nah, pokoknya sayur dan kemudian diseling buah-buahan. Buah-buahan pun jangan yang asam-asam, jeruk, anggur jangan. Ya, di satu sisi mahal maksudnya. Bagus yang mudah-mudah aja, pisang, pepaya ya. Murah Nah, kalau mau meriah, ya murah meriah. Atau kalau memang ada sedikit biaya kita mau pil atau apel is okay, boleh. Nah, jadi pola makan ya, kemudian komposisi makanan itu harus ada serat. Dan kemudian hindari makanan-makanan atau minuman yang berkarbonas, yang bersoda maksudnya Bu. Apakah itu ya minum-minum bersoda lah, ya minuman-minuman kaleng, minuman-minuman botol, kita hindari dulu. Berikan dia teh seperti saya katakan tadi, terutama teh yang tidak mengandung kafein. Nah, kopi udah pasti tidak boleh dulu, karena itu akan bisa menyebabkan peningkatan iritasi dari lambung sehingga bisa menimbulkan sakit perut. Kemudian teh yang tadi chamomile, jahe ataupun yang peppermint, yang teh mint. Nah, kemudian hindari makanan-makanan yang fast food. Nah, terutama mie bungkus ya, atau mie yang dijual-jual juga kita hindari dulu. Makanan-makanan berbumbu, pedas. Kadang-kadang anak-anak ini juga umur 7 tahun udah kita kasih cabai. Nah, itu juga bisa menyebabkan terjadinya sakit perut. Dan kita berpikir terus bahwasannya kenapa tidak sembuh-sembuh? Bawa berobat, dikasih obat banyak-banyak, dan ternyata kan setelah berobat sekian lama kambuh lagi dan dokter, kan tidak hilang keluhannya. Betul. Artinya bukan di obat ya. Nah, artinya adalah yang tadi itu sangat penting sekali. Perbaiki pola makan, ya, makanan teratur, makanan serat, hindari minuman yang berkarbonas, yang mengandung kafein, konsumsi teh yang tidak mengandung kafein, teh chamomile atau peppermint atau teh jahe. Nah, bagus sekali tuh. Teh jahe juga akan menetralkan asam lambung. Nah, kemudian hindari makanan-makanan yang bergas, nangka, kol, brokoli, kacang tanah dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada makanan-makanan yang alergi mungkin. Apakah telur yang kita nggak tahu? Apakah telur mungkin setelah makan telur kok mual? Mungkin dia alergi dengan telur, atau alergi dengan udang, atau seafood, atau alergi dengan ayam. Nah, jadi kita harus tahu dulu nih, makan apa, siap makan dia mual ya. Nah, kemudian makan, kenapa setiap makan mual? Mungkin gas lambungnya lebih banyak di dalam lambungnya, sehingga begitu makan akan bertambah volume lambung sehingga timbul rasa ingin muntah. Kenapa? Karena sudah full lambungnya, berarti gasnya banyak. Nah, jadi kalau menurut saya yang paling penting tadi Umi atau Abi, jaga pola makan, hindari makan berkarbonas, kemudian makan banyak serat, sayur atau buah-buahan, insya Allah tanpa perlu obat. Insya Allah. Ya, kemudian konsumsi air putih hangat. Kalau berat badannya kalau 12 tahun mungkin sekitar berapa ya, 20 ya atau 25 kilo. Berarti kebutuhan cairannya adalah konsumsi air itu sekitar 1,5 liter sampai 2 liter satu hari. Satu hari ya. Insya Allah sakit perutnya tidak akan berulang. Insya Allah. Sambil berdoa, Bu. Iya. Pertanyaan selanjutnya dokter nih dari pendengar kita. Dokter mau tanya, bayi saya sering berangin sudah beberapa hari. Cuma hari ini BAB-nya berwarna putih, dokter. Enggak seperti biasa. Nah, ini bagaimana terapinya, dokter? Apakah ini berbahaya? Mohon penjelasannya. Ya, jadi tidak disebutkan usianya berapa ya, karena penting sekali ini. Kalau memangnya di bawah setahun dia masih ASI, artinya ASI-nya tetap dilanjutkan. ASI tetap dilanjutkan. Cuman mungkin cara pemberian ASI yang harus kita pikirkan, karena berangin artinya adalah gas di perut. Kenapa bisa banyak gas di perut? Bisa namanya itu aerofagi, tertelannya udara yang banyak. Nah, kapan tertelannya udara banyak? Apabila kita memberikan bayi kita susu botol. Ya, bukan susunya mungkin, tetapi botolnya. Karena botol nipple dengan susu
botol susu dengan payudara itu berbeda secara anatominya. Jadi sehingga begitu dia ngisap dengan botol, udara duluan yang masuk. Nah, malahan kadang-kadang setelah selesai susunya semua masih ada udara. Nah, tadi ini jelas apakah karena ASI atau dengan susu botol. Tapi tidak apa-apa, saya bilang dua-dua. Nah, kemudian kalaupun dia payudara begitu juga, si bayi harus menyusunya harus sampai menempel ke lingkaran dari payudara, ya dari puting kemudian ada payudara itu sampai nempel. Kenapa? Karena kalau hanya di puting saja, udara akan masuk. Nah, itu juga bisa menyebabkan dia kembung. Ini kita bicarakan kembung dulu, bukan karena putih kotorannya ya. Nah, itu untuk menghindarinya. Nah, setelah menyusu itu harus disendawakan bayinya. Nah, terutama bayi-bayi yang masih di bawah setahun ya atau di bawah 6 bulan. Itu disendawakan, kepalanya tinggi di bahu kita. Ya, kemudian kita pegang, taruh lengan kiri kita. Kalau ibu-ibu menggendong bayi di sebelah kiri, taruh dan kemudian kita tepuk-tepuk punggungnya. Sehingga dia bisa sendawa. Nah, jadi jangan cuma sebentar aja 15 menit. Karena pas semakin lama semakin baik. Udara itu akan mencari tempat yang tinggi, cairan akan mencari tempat yang rendah. Jadi udara yang ada di lambung akan keluar, cairan akan mengisi rongga lambung yang paling di bawah sehingga udaranya bisa berkurang. Nah, kalau kotoran putih itu bisa banyak penyebabnya ya, tapi kita coba lihat observasi dalam beberapa hari ke depan. Karena kotoran putih ini apalagi misalnya warnanya seperti dempul. Itu biasanya ada sesuatu kelainan di empedu ya, ada sumbatan biasanya, tapi jarang sekali kalau hanya terjadi 1 atau 2 hari, biasanya dari lahir itu. Atresia biliar namanya. Karena yang memberikan warna kuning pada urin, pada kotoran kita adalah bilirubin. Nah, tapi ini coba kita kurangi dulu kembungnya dan kemudian kita observasi kotorannya. Kadang-kadang kotoran-kotoran bayi ini kalau 1-2 hari bisa saja dia berubah warna, tergantung. Kalau dia ASI berarti makanan dari kita. Nah, kalau misalnya kita banyak mengkonsumsi zat besi, kotoran kita juga akan berwarna kehitaman. Seperti itu. Jadi kotoran kita juga berhubungan dengan makanan kita. Ya, jadi ibu atau Umi atau Abi tidak usah cemas. Yang paling penting adalah bagaimana cara kita keluarkan udaranya dulu ya, untuk mencegah jangan sampai tertumpuknya udara. Dan satu lagi tadi yang saya katakan, kompres hangat di perutnya. Dengan kompres hangat, insya Allah mudah-mudahan otot-otot perutnya relaksasi dan buang angin si bayi juga bisa. Nah, satu lagi triknya adalah angkat kaki si bayi agak tinggi. Karena tadi prinsipnya adalah udara akan mencari tempat yang tinggi. Angkat kakinya ya, sehingga udara akan keluar dia. Nah, mungkin sekitar 5 menit atau 3 atau 5 menit akan keluar anginnya. Ya, dia akan buang angin sehingga akan mengurangi kembungnya ya. Pertanyaan selanjutnya, dokter, apakah anak kecil yang tidur dengan memakai kipas angin itu berbahaya, dokter? Ya, jadi yang namanya udara langsung itu berbahaya ya. Berbahaya artinya apa? Karena itu kan sama seperti kita membawa kereta. Bawa kendaraan tanpa penghalang. Ya, jadi batas kapasitas tubuh kita juga mempunyai kadar tertentu dia. Apabila terus terekspos dengan angin, itu juga bermasalah. Bermasalahnya di mana? Bukan di kulit, tetapi adalah di daerah hidung. Hidung akan kering dan kemudian akan timbul refleks bersin dan 1-2 hari kemudian akan timbul pilek. Karena setelah bersin udah pasti pilek. Dan kemudian kalau udara langsung kena ke badan kita, tubuh kita juga terasa tidak nyaman ya, akan meriang 1 atau 2 hari. Nah, ini juga sangat berbahaya. Kalau memungkinkan adalah tidak langsung ke badan si anak kita. Ya, ke badan anak kita mungkin agak dikasih jarak dan kemudian kekuatan juga jangan sampai 3. 1 aja udah cukup. Ya. Tanpa terasa udah habis, dokter. Tapi saya minta satu pertanyaan lagi nih, dokter, untuk dijawab. Apa penyebab asam lambung, dokter? Ya, jadi mungkin ini apakah yang bertanya orang tua apa? Ya, jadi sama aja, mau anak-anak, dewasa ada juga sakit mah kan gitu ya, peningkatan asam lambung ya, gastritis. Jadi
asam lambung itu kan normal ada. Nah, cuman kapan dia terbentuk banyak, kapan tidak terbentuk kan gitu. Tidak terbentuk apabila ada kelainan ataupun kita berikan obat-obatan. Misalnya obat-obatan PPI ya, proton pump inhibitor misalnya. Kita berikan obat dia tidak akan terproduksi. Nah, tetapi asam lambung itu memang harus ada dia. Karena sebagai salah satu daya tahan tubuh kita. Begitu ada makanan kita nggak tahu makanan itu ada kuman atau tidak. Jadi fungsinya bukan hanya untuk menggiling makanan, bukan menghancurkan makanan, tetapi salah satu sistem antibodi, ya sistem pertahanan tubuh kita, bukan antibodi. Pertahanan tubuh kita begitu makanan masuk, ada kuman di situ, semuanya hancur. Jadi konsentrasi asam lambung itu adalah 0,1 normalitas, sangat pekat. Semua hancur. Itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya semua yang masuk ke perut kita kecuali yang nggak hancur itu adalah biji cabai. Makanya kita buang air besar tetap ada biji cabai, kadang-kadang ada biji semangka masih ada. Nah, tapi yang lain walaupun tulang-tulang rawan tulang itu semua selesai. Semua dihancurkan. Nah, kenapa dia bisa bertambah? Yang pertama saya katakan tadi adalah karena faktor pikiran. Ya, stres. Stres itu sangat akan mengeluarkan 3 hormon tadi, yaitu adrenalin, norepinefrin dan kortisol. Adrenalin adalah suatu inotropik ya, inotropik positif. Makanya kalau kita terkejut ya, itu atau kita stres kadang-kadang misalnya ada sesuatu hal mendengar kabar yang tidak menyenangkan, tubuh kita berdebar-debar karena kita stres, keluarlah adrenalin. Adrenalin inilah yang memacu jantung. Nah, satu fungsinya lagi adalah adrenalin ini dia adalah mengeluarkan asam lambung. Semakin stres, semakin tinggi asam lambung. Kenapa? Karena hormon tadi yang bekerja. Hormon saraf ya. Nah, yang dikeluarkan dari kelenjar adrenal ya. Hormon adrenalin ini. Jadi semakin kita stres, semakin banyak asam lambung keluar. Makanya tidak boleh stres. Nah, kita udah diberikan kemudahan-kemudahan ya, kesehatan ya, makanan yang cukup. Ya, jadi dengan dengan petunjuk-petunjuk dari agama kita bahwasanya ya nggak perlu stres sebenarnya. Setiap ada stres ada jalan keluarnya. Kembali kita belajar, kita dalam ilmu agama kita ya. Nah, mudah-mudahan tidak stres itu satu. Kemudian makanan yang tidak teratur. Makan tidak teratur. Nah, kemudian makanan-makanan yang bisa merangsang keluarnya asam lambung. Ya, apakah pedas-pedas ya, dan makanan-makanan yang bergas ya. Nah, tapi yang paling penting adalah yang bisa meningkatkan keluarnya asam lambung itu karena pikiran kita. Begitu kita stres, ya kita tidak enak makan, yang seharusnya sudah makan, asam lambung udah keluar, dia tidak bisa menghancurkan makanan, ya akan menghancurkan dinding lambung kita. Jadi yang paling penting adalah untuk jangan sampai meningkatnya asam lambung, jangan stres. Nah, stres sudah pasti ada, cuman kita bisa kurangi atau bahkan kita bisa hilangkan dengan kegiatan-kegiatan yang lebih positif. Baik, terima kasih dokter. Tanpa terasa sudah 60 menit lebih nih kita berbincang-bincang di sore hari ini. Dan terima kasih kepada para pendengar yang sudah setia mendengarkan kita di sore hari ini. Terima kasih kepada dokter yang sudah menyempatkan berbagi dan sharing bersama kita di sela-sela kesibukan di pandemi ini, dokter ya. Dan terima kasih kepada manajemen Radio Vinavira, Radio Loser, dan Radio Al-Quds, Radio As-Sunnah. Ya, mudah-mudahan kerjasama yang baik ini terus berlanjut untuk mengedukasi masyarakat kita di daerah agar senantiasa meningkatkan pola hidup sehat, dokter ya. Ini yang dapat kami sampaikan di sore hari ini. Saya mewakili kru yang bertugas. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.